aku tungguin mau 3 bulan, mau 1 tahun, mau 12 tahun selama aku masih hidup ya. Kita Semoga dipantau. semuanya bisa berjalan baik lah, karena apa bentuknya kita sih tetap respect dengan Mas Mustadi. Aku respect sama beliau. Cuman disayangkan sekali kok dapat pasangan seperti itu. Kalau nggak bisa klarifikasi itu omongan ya. Dimanapun dirimu nanti ketemu sama aku. Apa Boleh. sih yang membuat atlet MMA Linda Darul semarah ini kepada Imelda Dinar yang merupakan istri dari Mustadi, atlet olahragawan senior asal Sama aku. Indonesia? Boleh nih, direkam, di-share ya. Tolong di-share, direkam dan di-share. Sudah siap? Sudah siap atau ada mata dan telinganya dari pihak sana? Tolong di-share ya. Aku tungguin mau 3 bulan, mau 1 tahun, mau 12 tahun selama aku masih hidup ya. Ini omongan nih. Tuh, omongan dia maksudnya tidak akan pernah hilang kayak gitu tuh. Suruh dia latihan dulu mau setahun, aku tungguin. Mau 2 tahun dia latihan, aku tungguin. Mau rulesnya seperti apa, aku ikutin pokoknya. Ini Jadi kalau ini umpama kalau Silos dengar, promotor-promotor lain dengar loh, Lin. aku kasih waktu buat dia buat latihan dulu deh sana. Gak usah banyak pikir, aku kasih slow gitu itu. Mau ketemu di pinggir jalan, boleh. Gak usah pakai alat, gak usah pakai equipment, oke, nggak masalah. Bisa nggak dia klarifikasi omongan dia yang kemarin? Bisa nggak? Aku tanya sekarang. Ini pasti direkam loh, Lin. Kok kamu rekam? Dan tolong sebarkan. Serius, aku serius mas, serius. Ya, karena ya, ya, ya. karena terus terang, oke, mereka bawa nama sebuah, mungkin Aziz di saat ini juga melihat aku, kenapa ya Mbak Linda seperti itu? Karena aku sayang sama anakku. Iya, 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 iya. Tidak akan mau merendahkan siapapun karena saya juga adalah atlet. Karena Iya, saya iya. tahu posisi atlet itu seperti apa, kayak gitu itu. Iya, 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 iya. Seperti itu. Ya semoga saja, kalau Mas berharap gini, Cilin, ada, kalau mudah-mudahan beliau dengar ya, bisa klarifikasi, kalau toh nggak gengsi, meminta maaf kepada publik, kepada teman-teman, itu udah clear. Tapi kalau masih seperti itu juga, ya risiko adalah hukum sosialnya yang akan diterima. Dalam arti dimanapun juga teman-teman netizen ini pada cerdas semua, akan dikejar terus dimintain pertanggungjawaban, karena Linda sendiri sudah berstatement menantang cara terbuka. Itu juga menjadikan salah satu harusnya dipertimbangkan itu di situ. Ya, Mas, kita ngikutin rulesnya Aziz lah ya. Maksudnya itu kita ngikutin perjalanannya Aziz Kalim kayak gitu itu. Dari dia berjuang dan dia sampai nangis. Nangis kan ada sebabnya. Dia bukan cengeng kayak gitu Ya, tuh. ya, Dia ya. menunjukkan bahwa kita lihat kemarin kan kayak gitu itu. Ya, Dan ya. aku pun juga sebagai seorang, ibaratnya sebagai ngerasa sudah lama berdampingan sama Aziz. Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Jadi aku nggak bisa terima kalau anak-anakku seperti itu. Bukan sama Aziz aja loh. Seandainya atlet yang lain, misalnya ada atlet kita yang Ananda Wahyu, Charles, siapa Alfiandi, semuanya. bukan aku sok superhero ya, tapi disinilah letak di mana aku tuh bener-bener apa namanya tuh, jangan sembarangan lah kalau ngomong, please tolong kayak gitu itu. Serius, nih ya, rekam aja udah di share, udah nggak masalah, aku nggak pansos, tapi beneran ini aku nggak main-main, aku serius banget ini, serius, aku serius banget. Mau dia setahun, aku kasih waktu dia buat latihan setahun sana, sama siapa, mau latihan di Thailand, mau latihan di mana-mana, mau dia latihan 2 tahun, aku kasih waktu sampai dia siap. Oke, pada dasarnya sih semua sih bisa redam. Linda pun juga tipe orangnya, kalau sebenarnya Linda tipenya orangnya, kalau ada orang sesalah apapun, sebesar apapun Linda, kalau ada orang udah minta maaf tuh sebenarnya clear sih, sebenarnya itu aja. Peminta maafnya nggak sama Linda, sama publik juga, sama Aziz yang merasa secara namanya dirugikan itu. Ya gitu itu sih Mas. Jadi kalau ya sebenarnya sih ya gitu Mas, tipe Linda tuh gampang sih sebenarnya. Jangan senggol aja, sekali senggol sampai ke ujung sumber tinggal cari.
Iya. Ya Mas tahu kamu lah. Mas tahu banget kamu lah. Karena kita juga lihat ya Mas, perjuangan seorang atlet tiba-tiba, wah gampangan banget. Orang yang bodoh mana sih? Wah bodoh, promotor bodoh mana sih yang mau bayar 2M? Prat! Enggak, yang bingung Lin. Mas kan terlibat di Brave pertama kali, terus pernah dilibatkan juga di One Champ, seorang champion pemegang sabuk itu kok bisa-bisanya eh beliau sendiri belum pernah bikin acara semegah apapun tak lihat belum pernah tapi bisa mengatakan seorang rotang aja nggak ada 2M. Aduh, karena dapurnya tuh Uh, semua aku tahu. ngaco-ngaco ada tuh yang ngomong gitu. Sekelasnya UF gitu itu nggak ada 2M. Otak dipakai kalau ngomong Enggak, kalau nggak. One Champ apa UFC lebih ngeri lagi. UFC lebih. Ini kita bicara One Champ. One Champ lebih juga kok. One Champ tuh lebih. Aku tahu angkanya tahu semua. Mulai dari mulai dari tingkatannya siapa sih? Mulai dari tingkat Stephen Hardian, tingkatnya siapa lagi tahu semua, termasuk Johan bertanding yang terakhir tuh aku tahu semua angka-angkanya gitu. Makanya kalau ngomong yang dia tidak di dalamnya terus ngomong rotang tuh bayarannya nggak ada 2M, salah besar. Tapi kan kita nggak mau menyepil aslinya realnya berapa kan, tapi lebih dari 2M. Tuh Mas, tandanya memang dia tuh nggak ngerti apa-apa, tapi dia mau ikut-ikut nimbrung ngomong. Makanya kalau jadi cewek tuh mulutnya tuh tolong deh di rodok direm sedikit, ya kan. Pakai otak juga Salah, kalau salah ngomong. satu salah satunya gini Lin, Mas ini kan juga salah satu pembuat acara pertandingan, sedangkan kalau 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 kita sudah speak up itu dampaknya itu eh juga nggak bagus karena Live kita dipantau, sebenarnya live-nya dipantau sebelah, biarin aja. Sebelah mana? Siapa? Siapa orang? Di mana orang? Untung aku di Solo. No way. Kita dipantau. ya Kita semoga dipantau. semuanya bisa berjalan baik lah karena apapun bentuknya kita sih tetap respect dengan Mas Mustadi karena kembali lagi kalau udah ngomong urusan Mustadi itu aku udah bingung karena orangnya baik. Udah itu aja sih kita ngelihatnya si Mustadinya. Ya, beliau juga aku punya kesan bagus lah. Beliau juga pernah jadi wasit tengahku waktu di saat aku. Ya, kamu tanding. Oh. Aku respect sama beliau. Cuman disayangkan sekali kok dapat pasangan seperti itu. Waduh. Aduh, apa Lin? Pesan apa? Ini pasti teman-teman juga ngerekam. Pesan apa? Kalau umpama ini pesan untuk beliau itu apa? Pesan yang baik menurut kamu untuk beliau itu apa? Ya, aku terus terang aja dengan beliau ngomong. Ini Miss ya, ini Miss ya, Miss I ya, Miss I ya. Miss I? Oh. Miss I, oke. Miss I? Miss I? Dia yang muat, dia yang muat. Ya, karena kamu liar kalau ngomong sama Mas tuh kamu pasti ceplang-ceplong, tapi kamu nggak sadar bahwa ini banyak yang rekam, Mas yang serba salah kan gitu. Apa-apa lah, Mas yang tanggung jawab lah. Lo nggak ada masalah, aku sih gebrak meja minta teman-teman tak suruh nyupport kamu, sponsori kamu bikin pertandingan yang penting Linda sama siapa mau tanding. Banyak orang kalau tak mintain duit pada keluar. Oh masa? Ada yang ngecek kah? Aku penasaran. Lah, Lin, aku ngomong sama temenku Mas, ini pengen tanding perwakilan dari Solo dan sebagainya. Butuh berapa Pak Kek? Iya. Mas Itu langsung pasti. Mas Teke itu selalu gitu. Cuman kan memang Linda lagi pertandingan lagi masih diamatir-amatir dulu kan Mas gitu itu. Untuk profesionalnya Jangan Linda. dibuka kamu semuanya, jangan dibuka. Nanti malah tahu kamu ditinju itu sebagai apa, jangan dibuka. Yang terpenting adalah ini Mas tadi bertanya pesan apa, pesan baik apa untuk Miss I agar ini bisa kembali baik-baik saja. Kalau nggak bisa bagaimana, kalau bisa bagaimana, coba katakan aja. Miss I ya kalau nggak bisa klarifikasi itu omongan ya. Dimanapun dirimu nanti ketemu sama aku. Dunia pertarungan ini sempit, Lin.
Oh, sempit sekali. Aku belum aja. Ini aku masih masih belum fokus di Jakarta sih, Mas. Bilang kayak gitu. Sempit, sempit. Dimanapun juga pasti ketemu, mau dimanapun juga. Apalagi kalau udah melibatkan event-event yang sangat besar. Dimanapun juga itu salah satunya itu Han Academy pasti akan terlibat. Ya sih, Mas. Ya, pokoknya si siapa kita bilang Miss I, eh, pokoknya ya dalam bicara aku masih pakai hati ya ceritanya ya. Miss I kalau misalnya bicara tolong hati-hati, tapi ini wajib diklarifikasi, jadi jangan kebanyakan menyudutkan banyak atlet ya, salah satunya atlet saya kayak gitu itu. Kan kamu Ya, juga ya, ya untuk yang lain juga, untuk atlet yang lain juga. iya. Jadi dan kebetulan mungkin atlet yang lain manajernya nggak ada yang kantor, tapi kali ini aku kantor, ya kan. Nah, jadi jangan jangan sembarangan gitu. Kamu dapat salam loh, Lin. Dari Dari produsernya Selos. siapa? Siapa namanya waktu itu kan aku duduk sama Johan tanya Cik Linda nggak datang Kojo enggak, salam ya buat Cik Linda sudah bantuin kita bener kok waktu mengenai Ajis, dia ngomong kok. Ya itu kalau misalnya aku mau ceritain tuh 2 bulan aku juga ngikutin si, boleh aku sebutin nggak sih? Jangan lah, udah ini bahasanya adalah Mister Miss I aja. Bukan namanya, maksud itu bukan namanya, maksudnya tuh boleh aku bahas nggak sih nama Boleh, boleh. tadi atau di Beyonce kan? Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya guys jangan salah paham, sebutin lah di Beyonce itu. Jadi jangan salah paham, Beyonce itu tuh sebenarnya tempat yang netral aku bilang. Ya baik, bagus kok, Bion bagus kok. Serius, itu tempat yang netral kayak gitu itu. Jadi waktu itu kita ada berkomunikasi nih antara Beyonce dan apa namanya itu dengan sama federasi olahraga yang Aziz punya kayak gitu itu. Dan si Beyonce tuh cewek smart banget kayak gitu itu. Dan dia itu eh, apa namanya membuat pertandingannya Aziz itu sampai terjadi itu tuh dengan kerja kerasnya, dan saya Betul. sebagai saksi telinga ya, saksi mata, kita itu sampai sekitar 1 bulan lebih kayak gitu itu agar supaya si apa kemarin Beyonce berapa sih Mas? Beyonce 55. ya, 5. Beyonce 5 ya. Nah, terus udah itu sampai H pertandingan itu aku yang menyaksikan gimana kerja kerasnya si Celos gitu, gimana kerja kerasnya tim kayak gitu, sampai apa namanya tuh gimana pertandingan ini nggak berat sebelah seperti itu, nggak berat ke Aziz atau berat ke KKJ-nya kayak gitu itu. Jadi dibuat semua netral, dibuatlah federasi yang baru ya, yang dan rules yang baru yang kemarin mereka UCC. Oke. Dan rules-nya juga seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kekalahan timnya itu aku rasa atletnya terima gitu. Harusnya sih sebagian fansnya Aziz juga terima gitu. Ya intinya adalah permasalahan KKJ sama Ajis itu udah clear di atas ring. Sudah itu aja. Close, udah mereka baik itu terus muncul gara-gara muncul hal-hal yang tidak baik, penggiringan opini yang tidak baik akhirnya menjadi liar, direkam sama teman-teman. Nggak sengaja aku kemarin lagi pas hadir di nikahan orang, Linda telepon nggak tak angkat, akhirnya tak mintain apa gitu loh. Klarifikasi ternyata ada hubungannya sama itu. Sebelumnya Linda udah kirim foto dulu tapi kan nggak tak buka ya Lin ya. Oh. Nah, kamu kirim foto dulu mengenai screenshotan kan. Nah itu dia. Makanya ya semoga baik-baik saja. Kalau emang aku di captionku juga ngomong kok, semoga masalahnya tidak berakhir di atas ring. Kalau sampai berakhir di atas ring ya kita ya senang. harapan saya. Loh, Mas, tak pikir nggak senang, ternyata senang gitu itu. Mas itu kalau nggak ada orang berantem nggak dapat duit, Lin. Oke, Linda kalau
Lah, lah dengan sabuk ini kan sabuk orang gelut Lin, sabuk orang berantem ini besok tanggal 26. Ya itu harapan netizen fight ini terjadi. Iya terjadi. Lakun fayakun Allahu Akbar pokoknya.